Radio Republik Indonesia RRI Pro 1. Selamat pagi Pak Joni. Selamat pagi Bu Christine, selamat pagi pemirsa RRI di mana saja berada. Baik, salam sehat, salam Pancasila Pak Joni. Salam sehat, salam Pancasila, salam kebangsaan untuk kita semua. Baik, ini lagi di tempat tugas saat ini Pak Joni? Iya, saya sudah di tempat kerja. Baik, Pak Joni minta waktunya ya bersama Pro 1 RRI ND pagi hari ini terkait dengan sejumlah usaha ekraf di NTT ini belum berbadan hukum, dan berdasarkan informasi yang kami peroleh bahwa kemarin Anda juga melaksanakan FGD seperti ini. Apa yang dibicarakan dalam FGD tersebut Pak Joni? Ya, Bu Christine dan pemirsa yang kami hormati, kami kasihi. Jadi begini, potensi ekonomi kreatif kita kan sangat beragam gitu, dan ini sangat erat kaitannya dengan hajat hidup orang banyak karena potensi ekraf ini hidup, tumbuh, berkembang di tengah-tengah masyarakat gitu. Nah, karena ini merupakan lifestyle masyarakat ke depan, dan dalam aktivitas keseharian ini kan ada yang sudah mulai mendorong aktivitas keseharian ini sebagai aktivitas ekonomi, sehingga kita melihat ini sebenarnya sebagai potensi ekonomi, potensi industri yang bisa dikembangkan untuk peningkatan aspek pemberdayaan masyarakat, kesejahteraan masyarakat, dan juga pertumbuhan ekonomi domestik gitu. Kalau kita mengacu kepada Aslin Toffler misalnya dalam Future Shock misalnya, dia katakan bahwa ada gelombang peradaban dari mulai pertanian beralih ke industri, kemudian dari industri beralih ke teknologi informasi terakhir ini kan gelombang keempatnya itu lebih bergerak ke arah ekonomi kreatif, dan hampir seluruh dunia mulai menempatkan kekuatan ekraf ini sebagai sebuah daya tahan imun yang kuat untuk menghadapi tekanan-tekanan ekonomi gitu. Kita ingat waktu 98 kemarin, waktu krisis ekonomi kita melanda Indonesia, kemudian pandemi, yang paling bisa bertahan itu adalah usaha-usaha berbasis masyarakat ini, Bu Christine. Nah, NTT punya potensi yang luar biasa, ada 17 aspek. Kita punya keunggulan di kurang lebih 5 aspek itu. Misalnya fashion ini kan sebuah kekayaan intelektual yang dilahirkan oleh ibu-ibu kita yang sangat luar biasa gitu. Ada 728 motif yang ada gitu. Kemudian ada juga berkaitan dengan kuliner. Pangan-pangan lokal kita kan beragam, tersebar hampir di semua tempat, punya kekuatan, punya keunggulan untuk kuliner. Kemudian kerajinan tangan kita juga cukup mulai berkembang. Musik kita juga sudah bisa diterima tidak saja di nasional, tapi di masyarakat global juga. Kita lihat Gemu Famire sudah sampai di mana-mana, di Amerika kemarin dipertunjukkan, di beberapa negara juga ada, dan ini kekuatan luar biasa. Kemudian sini-sini pertunjukan kita, tarian-tarian kita juga cukup luar biasa gitu, Bu Christine. Nah, kita memiliki kurang lebih data yang kami himpun itu ada kurang lebih ada 86.000 lebih, hampir 87.000, 86.928 tepatnya. Usaha-usaha ekonomi kreatif di NTT, dan kekuatan terbesar itu ada di kuliner sekitar 64%, sekitar 56.000 sekian. Fashion ada kurang lebih 16%, 14.000 pelaku. Kria itu ada kurang lebih 11.000 atau 12% gitu. Tapi dari aspek kelembagaan, seperti yang Bu Christine katakan, masih banyak pelaku kita yang belum berbadan hukum gitu. Ada kurang lebih 80.900 sekian atau sekitar 93%. Nah, ini tantangan tersendiri bagi kita untuk bagaimana memfasilitasi teman-teman pelaku untuk bisa dengan legal standing yang ada, Undang-Undang 11 2020 tentang Cipta Kerja dan turunannya, sudah lebih mudah lagi untuk pendaftaran nomor induk berusaha lewat OSS, sistem online untuk permohonan perizinannya, dan sudah ada aplikasi-aplikasi seperti AHU yang bisa dimanfaatkan untuk aspek pendaftaran, dan itu sangat mudah sekali, Bu Christine. Begitu, Bu Christine. Oke, jadi dari dinas terkait ini berusaha ya untuk membuat regulasi seperti itu, Pak Joni? Ya. Jadi regulasi ini lahir karena satu potensi tadi gitu. Kemudian kita juga melihat bahwa potensi ini belum dikembangkan secara optimal gitu. Peran-peran pemerintah juga masih belum begitu maksimal, misalnya dalam mendorong untuk aspek-aspek pembinaan, pemberdayaan kepada pelaku-pelaku usaha ini, sehingga kami berusaha untuk
melahirkan sebuah regulasi yang bisa memayungi berbagai usaha-usaha ekraf, terutama membangkitkan ekosistem ekonomi kreatif, mulai dari riset, pendidikan, aspek-aspek pendanaan, pembiayaan, infrastruktur, sistem pemasaran, kemudian fasilitasi kekayaan intelektual dan perlindungan hasil kreativitas. Itu yang kita berusaha untuk mendorong dan fasilitasi, dan dengan regulasi ini kita berharap aspek pengembangan ekonomi kreatif lebih bisa dioptimalkan lagi, Bu Presiden. Oke, ini upaya yang luar biasa yang dilakukan oleh dinas terkait ya, dan kemarin juga sudah dilaksanakan FGD seperti itu. Nah, output yang akan dicapai untuk FGD ini apa sebenarnya yang mau disampaikan kepada publik nih, Pak Joni? Ya, baik, Bu Christine dan para pemirsa. Memang kita butuh kerja keras kolaboratif gitu. Dalam pendekatan pariwisata dikenal dengan pendekatan pentahelix gitu, yaitu stakeholders yang sangat berperan di dalam upaya-upaya pengembangan pariwisata, antara lain dari government sendiri, kemudian para pelaku, kemudian akademisi, kemudian komunitas, masyarakat, dan juga peran daripada media. Ini harus bersinergis, harus bersama-sama, tidak harus parsial gitu, harus bergerak bersama-sama sehingga apa yang kita inginkan ini bisa capai secara berdaya guna dan berhasil guna. Karena itu peran-peran dari sektoral seperti dari aspek perencanaan, ada teman-teman dari Bapelitbangda, kemudian dari pendidikan, penanaman modal, pekerjaan umum tata ruang, untuk infrastruktur, kemudian komunikasi dan informatika, untuk digitalisasi. Isu yang sangat kuat saat ini adalah terkait dengan isu digitalisasi gitu, Bu Presiden dan pemirsa gitu. Kemudian aspek perdagangan dan perindustrian gitu, dan pelaku sendiri terkait dengan ekonomi kreatif. Sehingga kami berharap dengan FGD kemarin kami dapat masukan dari berbagai stakeholders tadi. Ada teman-teman media juga hadir, ada akademisi juga hadir, ada pelaku usaha juga hadir, ada peran pemerintah juga, sektor yang kami sebutkan juga hadir, sehingga nanti masing-masing peran ini bisa dioptimalkan. Dan salah satu misalnya mandat yang kita harapkan nanti muncul daripada regulasi ini adalah pembentukan gugus tugas yang lintas sektor, lintas stakeholder tadi untuk bisa berperan secara efektif sehingga upaya-upaya pengembangan ekonomi kreatif bisa lebih tepat sasaran lagi gitu, Bu Presiden. Oke, selain kolaborasi ataupun kerjasama dengan berbagai pihak, ini boleh dikatakan sangat banyak ya, 80.935 atau sekitar 93,11% ya, seperti itu yang belum berbadan hukum. Kemudian dari pihak Anda sendiri selain membuat regulasi, ada cara lain atau strategi lain untuk bisa meminimalisir ya, agar beberapa ekraf ini, unit ekraf ini bisa berbadan hukum, Pak Joni? Ya, kita juga sudah melakukan MOU sebelum lahirnya nanti Perda ini yang mudah-mudahan tahun depan itu bisa ditetapkan. Kita sudah melakukan MOU misalnya dengan Kementerian Kumham gitu untuk memfasilitasi berbagai upaya-upaya pembinaan dan pengembangan pendaftaran terkait dengan pelaku-pelaku UKM ekonomi kreatif gitu. Dan sektor-sektor lain juga ikut bergerak, misalnya pihak perbankan, Bank NTT dan teman-teman bank di bawah koordinasi Bank Indonesia, OJK juga melakukan hal sama. Melakukan upaya-upaya memfasilitasi sehingga legal standing daripada para pelaku ini bisa didorong gitu, sambil nanti kita upaya pendampingan, kita promosi, kita bikin event supaya teman-teman yang punya produk bisa juga lebih dikenal. Kita dekatkan teman-teman pelaku ini dengan marketplace yang bisa ikut serta dalam upaya-upaya digitalisasi pemasaran, sehingga produk-produk dari teman-teman pelaku ini bisa lebih dikenal luas, sehingga bisa terjadi peningkatan transaksi tidak saja di lokal sini, tapi dengan mekanisme digitalisasi tadi, orang di luar lokal kita, di luar, baik itu di luar NTT, di luar Indonesia, di luar negeri, bisa melakukan komitmen untuk pembelian produk-produk yang dihasilkan oleh para pelaku kita gitu. Dan secara kualitas produk-produk kita juga cukup punya daya saing yang cukup kuat di pasar-pasar regional maupun pasar-pasar global gitu. Oke, baik Pak Joni, ini dari pelaku ekraf sendiri apakah juga mengeluhkan ya sehingga mereka ini belum membuat ya PT ataupun CW, belum berbadan hukum, apakah ada cara untuk bisa membangkitkan semangat mereka untuk bisa mengakui
mereka ya sudah berbadan hukum seperti itu Pak Joni? Ya, pertama kita dorong ya teman-teman. Kemarin kita juga di ND April akhir kemarin di ND teman-teman kita juga sudah sasar di Lembata, di Kota Kupang, di beberapa tempat yang lain. Itu memang pertama teman-teman pelaku yang tadi kami katakan tadi, yang tadi karena mereka cuma lifestyle pada saat pandemi mereka coba untuk mencari usaha-usaha yang berbasis keterampilan yang mereka miliki, dan sebenarnya ini merupakan produk-produk aircraft yang sebenarnya kalau didorong bisa gitu. Dan setelah kita memberi informasi, mereka lagi paham, kita juga bisa fasilitasi mereka untuk perlindungan produk mereka lewat fasilitasi kekayaan intelektual, segmen personal, misalnya terkait merek, cipta, paten dan lain sebagainya. Dan sekarang di Kumham juga sudah ada aplikasi yang sangat memudahkan gitu, biayanya cuma 50.000. Dan itu prosesnya juga cepat sekali gitu, cuman persyaratan KTP, produk yang itu bisa usahanya bisa lebih mudah gitu. Jadi AHU Alpha Hotel Uniform bisa dilihat aplikasinya, teman-teman pelaku juga bisa melakukan pendaftaran secara online di aplikasi tersebut gitu Bu Christine. Oke, ini segala fitur yang ada di dalam aplikasi tersebut ini sudah bisa menjamin ya para pelaku aircraft untuk bisa mendaftarkan diri seperti itu ya Pak Joni ya? Ya kami berharap demikian, sehingga dengan data-data yang ada kami bisa tahu by name, by address teman-teman, dengan segmentasi usahanya kita bisa bikin mapping secara kuat, kita bisa sasaran pembinaannya seperti apa, dan kami juga berharap peran pemerintah kabupaten kota gitu. Terus terang kami terlibat secara aktif dalam fasilitasi pembahasan misalnya RPJMD, baik ya RPJMD Mutli maupun perubahan, termasuk juga RKPD Rencana Kerja Tahunan Pemerintah Daerah Kabupaten Kota. Itu rata-rata political will pemerintah masih sangat terbatas untuk upaya-upaya pengembangan ekonomi kreatif ini. Ini bisa dibuktikan misalnya politik anggaran yang muncul terkait dengan upaya-upaya pembinaan aircraft itu masih sangat kecil kalau kita bandingkan dengan dukungan bagi program-program lain, misalnya program pengembangan daya tarik wisata, destinasi, atau program pemasaran. Itu komparasinya, perbandingannya itu jauh sekali, sehingga kami juga berharap lihat forum-forum nanti. Kami juga rencana di minggu pertama kedua ini ada forum dengan para kepala dinas, kita dorong supaya posisi bisa membangkitkan bargaining position terhadap aircraft ini di masing-masing daerah, sehingga gayung bersambut di provinsi, daerah kabupaten kota kita bisa bersinergis dengan lebih kuat lagi dukungan kita, fasilitasi, koordinasi, regulasi, karena itu kewenangan ada di pemerintah provinsi, sehingga bisa mendorong upaya-upaya pembinaan terhadap para pelaku aircraft secara lebih efektif dan lebih efisien. Baik, terima kasih Pak Joni. Semoga upaya-upaya yang dilakukan dinas terkait ini dapat membuahkan hasil yang baik ya untuk hajat hidup orang banyak seperti itu ya Pak Joni ya. Terima kasih Bu Christine, terima kasih para pemirsa dan mohon dukungan untuk berbagai hal yang dilakukan, dan kami yakin RRI tetap dengan komitmen sekali dua darah tetap di udara. Baik, terima kasih, selamat pagi, selamat kembali beraktivitas. Selamat pagi Bu Christine. Radio Republik Indonesia RRI Pro 1.